Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Hari ini kita bahas sebuah base yang istimewa banget guys. Di belakang saya ini, Anda mungkin sudah sering lihat unitnya kalau Anda domisili di Surabaya. Kita hari ini ada di garasinya PO Kalisari Surabaya, dan ada base yang di belakang ini. Istimewanya apa? Menurut PO Kalisari, semua yang beroperasi di Surabaya ini adalah Mercy, ya. Dan ini satu-satunya yang Volvo. Nah, rezeki anak soleh guys, boleh diliput di sini. Jadi kita akan lihat aja langsung yuk. Oke guys, jadi ini bisa dilihat modelnya ini base buatan Laksana Cityliner, dan ini logo Volvo-nya ada di sini. Ini pakai model yang asimetris ya, jadi dia kayak base-nya yang London itu merah. Nah, ini miring ke sini. Lampu-lampunya pakai yang model kayak dulu yang BMW itu ya, apa? Inilah pokoknya bulat-bulat aja. Kemudian kacanya panjang, dan di sini ada untuk petunjuk arahnya. Ya, ini mestinya bisa dikontrol dari dalam running light-nya. Kemudian spionnya nggak spion balap, karena ya memang bukan untuk akap toh. Dan ini pun sebenarnya sudah cukup tinggi. Dan ini ngintip di sini ada CCTV. Jadi sepertinya memang saat ini untuk yang trans itu semua sudah dilengkapi CCTV untuk memantau kondisi sekitar. Ya, jadi kalau ada apa-apa, ada buktinya. Nah, dilihat dari STNK-nya ini. Tipenya base, mereknya Volvo, tipenya B8R LE. Berarti kira-kira ini 8000 cc. R itu rear engine. LE ini saya duga low entry ya, karena nggak ada marketingnya yang bisa jelasin, di tebak-tebak sendiri. Nah, kita akan lihat keliling bodinya dulu yuk. Nah, di sini pintunya geser. Tadi kita bukanya pakai ini, kemudian dipencet. Dia bukanya gesernya ke dalam, ya. Jadi dari sini masuk ke dalam, bukan keluar gini. Ini low entry, ya. Terus kemudian, nah ini Laksana, ini dealernya. Dan kalau dilihat, nah ini Cityline 3, ini transmisinya sudah matic. R ECS ini nggak tahu nih, mungkin pakai R kan udara ya kan, ini maksudnya ces gitu loh. EBS nggak tahu juga, tapi ngeliat gambarnya ini mestinya cakram. Remnya ini kita nggak bisa buka dopnya. ASR anti selip guys, mungkin nggak bisa lihat banyak spek dalamnya karena nggak ada brosurnya juga. Dan di tengah ini ada pintunya yang memang untuk buka gini juga ya. Dan ini ada tulisannya low entry di sini. Ini mungkin tombolnya untuk emergency. Tapi kita nggak bisa nyala-nyalain karena apa? Karena ini kondisinya kan diem. Takutnya kalau dibuka, akinya tekor, bikin susah nanti. Ya. Ke belakang, ini kompartemen mungkin bagasi atau aki. Dan dilihat sini, saya lihat bannya ini, wah, ini bannya lebar. 275, 70, R 22,5. Jadi ini tapak apa? Sampingnya sini ini lebih pendek daripada base yang biasanya. Dan biasanya kalau base yang antar kota itu, kalau yang lebar 285 atau 11 R 22,5 ya. Ini mereknya Bridgestone yang ini. Oke, kita akan langsung lihat di belakang. Sini ada kisi-kisi, berarti radiator intercooler mestinya ada di sini. Oke, kita akan langsung lihat mesinnya aja ya. Ini sebenarnya sangat menarik ya, base low entry itu. Karena kalau dilihat dari mesinnya, sepertinya hampir sama kayak base biasa. Tapi mereka bisa bikin low entry, artinya ada konstruksi yang di sasis itu yang lain dari base
biasa yang sasisnya di tengah gitu loh. Nanti kalau punya kesempatan kita ngeliat kalau pas ada yang sasis ya. Oke. Ini mesinnya terlihat penuh banget. Tapi yang jelas ya turbo intercooler pasti, karena ada intercoolernya ini. Kemudian ini kayak ECU-nya ya. Jadi ini komputernya, otaknya mesin di sini. Kompresor AC, filter ada di kanan. Ya udah itu aja yang bisa dilihat di kompartemen mesin. Tapi bisa dilihat memang kelihatan keker banget sih. Alternatornya ada 2. Terus kita lihat ininya. Nah, ini tampilan belakangnya seperti ini. Produksi lainnya itu emang ini kotak-kotak. Anda tahu nggak kalau mobil kecil ini seperti apa? Toyota Foxy, ya. Kemudian ya atas juga ada kayak running LED kecil, ada CCTV-nya juga. Dan ini nggak tahu kenapa ini mereknya Volvo di sini ditutup. Laksana juga. Jadi ini ketoknya yang nyetiker males ngater ya. Itu. Kita lihat sisi kanan. Oke, dari sisi kanan hampir sama kayak yang kiri. Di sini ada lubang untuk solarnya dan ada tulisannya Volvo, ini bagus banget. Kalau base kota memang pintu tengahnya simetris pasti kanan kiri. Kenapa? Karena kadang mungkin haltenya ada di kanan, ada yang di kiri. Tapi kalau yang ini ngelihat low entry gini, berarti Surabaya sudah menerapkan sepertinya angkutannya ini udah nggak yang kayak BRT dikasih ini tinggi, ya. Artinya apa? Kita sudah mulai terdidik untuk di halte, ya kan? Kalau yang di Transjakarta dulu awalnya dibuat tinggi apa? Supaya nggak bisa berhenti-berhenti di sembarang jalan, naik turun. Itu juga melatih kedisiplinan masyarakat sama drivernya. Nah, ini model-model yang baru sekarang sudah low entry semua, berarti apa? Cost-nya untuk bangun halte yang tinggi-tinggi itu udah nggak diperlukan, guys. Itu. Jadi kalau kita mau diatur, sebenarnya pemerintah juga lebih enak dan ya lebih irit biayanya, ya. Di sisi kanan seperti yang Anda lihat biasanya nggak ada pintu sopir, ya. Karena ini juga bis kota, rasanya nggak banyak yang untuk maintenance juga mungkin saya nggak tahu konstruksinya yang ini. Jadi memang mungkin nggak diperlukan. Sekarang kita lihat dalamnya yuk. Oke. Nah, ini masuk sini. Oh, ini pintunya gini. Kapasitas penumpang ini yang langsung saya baca 50% selama pandemi. Jadi ini cuma ada yang bisa diisi 18 kursi penumpang, 2 kursi disabilitas, dan 13 tempat berdiri. Tapi kalau ngelihat tempatnya kan harusnya lega. Nanti kita hitung jumlah seatnya, dan memang kapasitasnya selama pandemi cuma diisi 50%. Yang menarik kokpitnya dulu, guys. Jadi ini pintunya. Di sini. Dibukanya dari dalam gini. Nah, ada engselnya. Kemudian drivernya duduk di sini kan. Oke, sip. Lihat nggak? Kelihatan nggak? Nih. Langsung mendelep. Ini, wah keren ini. Kemudian ini ada puterannya. Ini maju mundur. Ya. Bentar. Ini apa ya? Moro-moro tak puter-puter dol. Sini. Oh, ini bisa turun gini. Yang depan turun. Yang ini belakangnya. Oh, jadi kalau mau ini dibuat, bentar. Jadi ini kayaknya anginnya full ini di sini, ya kan? Udah duduk gini. Terus kalau mau diginikin, dangak dia. Nah, saya posisinya lebih gini. Tapi kalau ini yang depan diturunin, bisa gini juga, ya. Berarti ini di setel untuk bisa menyesuaikan ergonomi drivernya. Terus panelnya banyak banget. Di sini buka tutup semua pintu, pintu depan, kiri buka, kanan buka atau tutup, ya. Ini mestinya handrem seperti biasa. Ini kayaknya cuk ini. Terus di sini pedalnya cuma 2, guys. Jadi ini gas, rem. Transmisinya pakai pencetan. Cuma ada D, maju, netral, sama mundur. Ini untuk AC, lampu-lampu. Nah, ini yang ada pengaturannya. Nah, bisa dilihat sini. Ini kalau kita berhenti,
dia ada modenya untuk turun miring gini, sehingga penumpangnya bisa atau kalau misalkan ada kursi roda bisa lebih mudah akses masuknya. Di speedometer kita lihat jarumnya masih analog ya, MID-nya kecil, ada speedometer, RPM, ini angin, fuel, suhu, sama nggak tahu ini setrumnya mungkin. Terus ini ada nggak tahu apa. Kadang gatal juga kita pengen mencet-mencet kan. Nos, Pak. Nos. Kalau trek-trekan jam mepet dipencet terus gitu ya. Dan ini ada monitor biasanya untuk apa? Bisa jadi GPS atau untuk jurusan. Dan saya nggak ngerti yang ini juga apa ini monitornya. Karena kalau bis-bis yang kayak gini saat ini dimonitor dari kontrol, ya istilahnya kayak pusat kontrolnya. Jadi kalau ini bisnya melaju terlalu kenceng, itu juga ketahuan, ada alarmnya di sini dan di sana. Itu. Oke, pertama-tama kita akan hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh ya, kita percaya aja itu kapasitasnya 18 berarti kali 2, 36. Kemudian 2 kursi disabilitas, ini sepertinya. Ini buka tutupnya ke piye? Oh, cuma gini aja. Ya, jadi ini 1 atau 2 bisa di sini mestinya ya. Kemudian kalau enggak kursi roda di sini, ada seat belt-nya juga. Dan untuk berdiri ya ini gantungannya banyak, tapi sementara kapasitas yang diizinkan selama pandemi itu 50%, 13 tok yang boleh berdiri di sini. Dan sepertinya bis ini dulu yang sama warga Surabaya kalau mau naik itu bayarnya pakai botol plastik. Nah, Anda kalau orang Surabaya pasti tahu, kalau yang di luar Surabaya enggak kayaknya. Nah ini rodanya, low floor-nya sampai seperti ini. Jadi kalau dilihat, ini mungkin di sini nih batas as rodanya. Ya kan, atau lebih di bawah. Kalau lebih di bawah berarti iya, kepiye konstruksinya menarik sekali. Moga-moga kita suatu saat bisa ketemu yang low floor belum dibuat bodinya ya. Jadi kita bisa lihat konstruksinya. Kotak ini dulu saya juga pernah punya Volvo, ini juga biasanya kontrol panelnya. Jadi ini kabel-kabelnya yang dari engine management masuk ke sini, lalu ini juga untuk yang lampu-lampu menghubungkan sama yang dashboard ke depan, ya. Kelengkapan dalam AC ini nggak bisa diutak-atik, nggak ada lowernya, jadi pasti akan nyembur terus. Pemecah kaca, terus ini cukup tinggi ya, tinggi banget ini, tinggi banget. Dan di depan cuma ada tulisannya kalau ada bus stop dia akan kalau ada yang ting dung, nah ini pencet ting dung, Pak saya mau berhenti, udah nggak pakai koin guys, karena koin sekarang jarang kan. Kalau dulu kan tek kiri gitu, ya. Ini gantungan. Nah, di dalam ini yang saya lihat CCTV-nya yang banyak. Tadi kayaknya di depan sana ada juga di driver. Ini juga ada ini di sini CCTV. Kemudian di belakang kita cek ya. Kok nggak ada ya belakang ya? Kok nggak ada, tapi ini ada kayak alat yang mencurigakan di sini. Kita nggak tahu apa ini. Terus ini apa ya? Oh, ini CCTV. Hah? CCTV-nya mungkin. Ini CCTV ya, dalamnya CCTV. Ada CCTV-nya. Oke, di belakang sini saya cek nggak ada pintu daruratnya untuk keluar. Jadi memang harus pakai ini ya, teman-teman. Dan ini di sini mestinya ada mulai di sini. Ini transmisi nih kotaknya mestinya. Kemudian ini, nah ini bisa dilihat, ini di atasnya roda, berarti ini untuk kalau ada perbaikan atau maintenance untuk gardan. Ini jaraknya cukup lega semua. Jadi kalau saya duduk, ini masih ada sisa lah ya. Tapi bagaimanapun juga ini kan memang joknya tipis dan tidak bisa tidak bisa reclining. Karena apa? Memang dalam kota ya jangan kelamaan ya kan untuk transport. Jadi ben enggak buat apa trip apa jenenge? Trip report. Ah, nggak bikin trip report, guys. Wah, loh ini canggih loh. Ini sudah ada inputnya USB. Udah ada chargernya. Wah, ini bagus sekali memikirkan
Tapi yang di bangku lain nggak ada soalnya. Oh, di tiang-tiang. Pinter ini. Nah ini loh, saya suka desain kalau kita di angkutan umum, mungkin di luar negeri atau bahkan di angkutan umum kita sekarang udah bagus banget ya. Jadi listriknya karena dia ini ada belnya ting-tung, berarti kan di sini ada aliran listrik. Sekalian dikasih colokan untuk ngecas. Itu. Kemudian ada kaca untuk pengemudinya ngelihat ada yang mau turun enggak, terus sudah turun atau belum. Ya. Di sini apa ya ini ya? Ini kayaknya juga untuk yang buka pintu deh, darurat. Dan ada layar TV untuk informasi ya. Jadi di sini sekarang semua bisa dipasangi iklan, teman-teman. Bisa ngiklan, tapi sayangnya cuma satu, nggak terlalu kelihatan dari belakang. Guys, kalau kalian selama jalan gitu kan, jadi belum sempat olahraga pagi gitu, ini bisa mungkin pull up di sini. Ini turun kurus berarti, Pak. Hah? Turun dari sini turun kurus gitu. Atau mencolot kuno. Ini masukan buat Laksana. Loh, ketemu toh karena iseng. Coba dilihat sini. Ini ada palangnya, ya toh. Sedangkan ini emergency exit. Jadi ini yang boleh keluar cuma yang badannya kurus. Kalau badannya saya nggak bisa. Kenapa? Karena ketutupan palang ini. Jadi ini saran saya agak digeser ke sini sedikit. Ya. Kalau yang belakang aman. Oh gitu. Jadi desain itu ketemu pas iseng, lah harusnya nanti ada perubahan. Oke, demikian dulu teman-teman. Ini sempat nostalgia sedikit karena ngelihat logo ini. Dulu kami juga ada, tapi B7R ya, mesin belakang dan bukan yang low entry. Jadi semoga Volvo juga bisa comeback mewarnai jalanan di Indonesia. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap bermanfaat. Oke guys, ini ternyata diajak jalan, ya kan? Tapi unitnya bukan yang Volvo, ini kita pakai yang Mercy. Dan ini ternyata kalau dipencet, ini nyala, bunyi tit terus, dan sebelum pintunya dibuka, ini nggak bakal berhenti bunyinya. Benrisi ya. Benrisi. Jadi nanti kita biarin yang nyetir Pak Sani nih, sopir larang guys. Larang dikerjain bisa. Kerjain ini baik kan gitu, jarang-jarang kan gitu. Ini karena masih sos, lupa dia, dikira bisa akap. Makanya, lo cari apa mesti berhenti coy. Tapi kalau haltenya kita berhenti, ada orang lain naik. Enggak, itu nih, depan kan ada yang itu, udah. Awas gitu ya. Wah, ini kalau naik, diangkut. Yuk. Langsung wedi. Syuting. Ya, ini harus keluar nggak orangnya? Naik nggak? Loh, masuknya kan harus dari depan kan? Jadi kita tertib masuknya dari depan guys. Muter apa? Muter. Wedi, rasi jamu enggak gara-gara aku. Bingung. Kerjaan. Wah, ini drivernya nggak bener ini. Masa berhentinya karena melihat fisik orang, waduh.